Ada orang yang merasa di dunia dia hidup begini-begini saja. Kembali lagi di program kita Menjelang Maghrib bersama Bimbingan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembali warahmatullahi lagi wabarakatuh. di acara kita Menjelang Maghrib bersama Bimbingan Islam. Kembali lagi dengan guru kita Ustadz Ahmad Zakub Zurbanda. Kebal Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana antum? Alhamdulillah sehat. Gimana Riki, sehat? Alhamdulillah masih sehat walafiat. Masya Allah. Kita lanjut nih. Jadi ada pertanyaan baru lagi. Baru ya. Okay. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Ini dari wali santri Pondok Pesantren Madinatul Quran Bogor. Kayaknya yang paling banyak nih Ustadz. Izin bertanya, amalan ibadah apa yang harus dilakukan oleh wanita yang sedang berhalangan atau haid di bulan Ramadan? Karena terkadang kita merasa rugi kalau bulan Ramadan ini berhari-hari nggak baca Quran. Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik pada ibu penanya, kepada kebaikan dan memanfaatkan Ramadan ini dengan segenap amal soleh. Amin. Banyak amal soleh yang bisa dilakukan selain membaca Al-Quran. Ya. Dan nanti kita akan singgung nanti tentang masalah membaca Al-Quran bagi wanita yang haid. Misalnya dengan berzikir. Jadi berzikir itu baik zikir yang sifatnya mutlak maupun muqayyad. Mutlak itu bagaimana? Zikir yang tidak terikat dengan waktu ataupun momen tertentu. Misalnya seseorang atau ibu sedang duduk ya sambil mengerjakan pekerjaan rumah sambil beristighfar kepada Allah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ataupun sambil bersalawat ya mengucapkan salawat atas Nabi. Ataupun subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. 4 zikir yang Allah subhanahu wa ta'ala paling cintai ya. Atau zikir-zikir yang lain ya, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Nah sekarang bagaimana kalau tadi disinggung tentang masalah membaca Al-Quran kan? Ya. Karena sepertinya ya ketika haid. Baik. Tentang membaca Al-Quran bagi wanita haid ini memang ada khilaf dari kalangan para ulama tentang masalah ini ya. Sebagian mereka mengatakan nggak masalah karena Al-Quran adalah zikir dan Rasulullah SAW kana yadhkurullaha fi kulli ahyani, adalah beliau alaihi salatu wassalam itu senantiasa berzikir kepada Allah di waktu-waktu beliau. Setiap kondisi, segala kondisi. Segala kondisi. Maka para atau sebagian ulama mereka mengambil istidlal dengan hadis ini, tidak mengapa wanita haid membaca Al-Quran ya. Meskipun memang ada ulama yang mereka memperbolehkan apabila ada keperluan. Misal Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan kalau seseorang itu misalnya dia seorang guru Al-Quran atau dia itu pelajar yang dia membutuhkan murojaah, dia membutuhkan persiapan, maka tidak mengapa dia membaca Al-Quran. Nah ini yang berkaitan dengan membaca. Berbeda lagi dengan masalah memegang mushafnya. Ya. Nah, kalau memegang mushafnya ini sendiri, maka sebaiknya kita mengambil kehati-hatian. Jadi kita tidak memegang mushaf. Terus apa yang kita pegang? Jangan pegang mushaf ketika hendak membaca Al-Quran, tapi peganglah misalnya HP yang di situ ada aplikasi. Boleh berarti. Pakai aplikasi Quran berarti ya. Atau misalnya kitab tafsir yang di situ memang kitab tafsir atau buku terjemah. Okay. Oh beda ya. Berarti kalau terjemah? Kalau ada yang bahasa Indonesia maksudnya terjemahan itu hukumnya beda. Oh beda. Beda antara mushaf dengan kitab tafsir. Yang mushaf tuh benar-benar nggak ada artinya kan? Iya, yang nggak ada mushaf terjemahan. itu yang kita kenal. Kalau terjemah atau misalnya yang di HP tadi aplikasi tadi, maka tidak masuk ke dalam hukum mushaf. Sehingga kalau kita misalnya di HP kita ini ada Quran, aplikasi Al-Quran, ya kita bisa bawa dia ke dalam kamar mandi dan seterusnya. Tidak masalah. Ya. Berarti solusinya tuh itu saatnya untuk wanita haid Niki yang pengen tetap dapat ini pahala di bulan Ramadan dengan cara yang tadi Ustadz udah sebutin. Betul. Jadi insya Allah semoga bermanfaat pertanyaannya untuk penanya, dan ini bagus banget untuk para santriwati justru Ustadz ya. Alhamdulillah nih insya Allah terjawab, dan insya Allah kita akan sambung di next episode. Tetap di acara kita Menjelang Maghrib bersama Bimbingan Islam. Barakallahu fikum.